Kita berkumpul untuk sebuah rapat, bukan untuk bersenda atau bersila, namun mencari solusi yang tepat. Tujuan utama janganlah dilupa, masalah di depan sedang menganga. Dengan pikiran jernih dan lapang dada, mufakat kita cari bersama. Tiada yang tinggi, tiada yang rendah, semua suara sungguh berfaedah. Buanglah ego agar tiada gundah, demi kemajuan yang kian indah. Dengarkan wahai saudaraku dan sahabat, kita berkumpul untuk sebuah rapat, bukan untuk bersenda atau bersila, namun mencari solusi yang tepat. Tujuan utama janganlah dilupa, masalah di depan sedang menganga. Dengan pikiran jernih dan lapang dada, mufakat kita cari bersama. Tiada yang tinggi, tiada yang rendah, semua suara sungguh berfaedah. Buanglah ego agar tiada gundah, demi kemajuan yang kian indah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmatnya yang begitu besar, sehat walafiat, panjang umur, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Allah gerakan hati dan kaki kita untuk mendatangi tempat ini dalam rangka rilah yang keempat dari DMI Ranting Penggilingan. Oleh karenanya kami sebagai Ketua Pelaksana Panitia beserta seluruh jajaran panitia mengucapkan selamat datang pada seluruh Ketua DKM, Dewan Penasihat dan Pembina dari seluruh masjid dan mushola di lingkungan Kelurahan Penggilingan. Wabil khusus di tempat kami itu di Istiqomah tanggal 8 Desember 2024 gitu. 2024 terbentuknya Majelis Taklim. Namun demikian, kenapa ini kami belum juga menyampaikan secara utuh anggaran dasar rumah tangga, anggaran sebagai pijakan organisasi kita, karena memang kami merasa perlu kesepakatan bersama. Majelis Taklim ini kebetulan namanya Istiqomah, bukan berarti waktu itu di Istiqomah, tidak, karena kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama namain Istiqomah biar kita punya nilai keistiqomahan yang melekat dalam setiap aspek kehidupan kita. Harapannya begitu, maka dinamakanlah Majelis Taklim Al-Istiqomah, tapi ditambahin di situ DMI Ranting Penggilingan. Rasa memiliki untuk Majelis Taklim sebagai wadah organisasi kita berkumpul, terlepas seperti Kiai Rasul bilang, masjid berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan semuanya, terlepas dari itu semua kita berada di DMI Ranting Penggilingan ini. Maka sisi kesamaan bukan sisi perbedaan. Evaluasi kegiatan DMI Ranting Penggilingan selama tahun 2025. Satu, ada arisan, ya, arisan alhamdulillah sudah berjalan, ya. Kalau bisa tadi jangan dibubarkan, ya, terus berjalan, ya, karena namanya diganti dengan taklim, ya, taklim bulanan. Terus taklim bulanan alhamdulillah masih berjalan, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kita hormati yaitu Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nurul Gulam, beserta sekjennya, ini sekjennya saya, Bapak Samsul. Ya, untung gak ada keluhan. Lalu dicoba kalau diranting, buang ngeri kita dengerin kalau ngomong. Lalu bicarain duit, tapi beliau nggak bicara duit. Alhamdulillah. Ya,
bicara duit, ya caranya program kerja, alhamdulillah. Agar boti senantiasa ditingkatkan. Tadi Pak Alisera ya, Mardani Alisera itu tadi bisikin saya, tolong jaga masjid. Jaga masjid, ya Bapak ikut hadir dong ke gubernur bilang. Oh ya, jadi mereka juga yang di komisi anggaran ya ikut berbicara ya, untuk berbicara, ikut menentukan ketok palunya ya. Kalau kami dari DMI itu setiap tahun itu harus bikin proposal pengajuan ya. Ini ada suara-suara nggak enak juga karena mungkin hutannya banyak, jadi ada sesuatu yang dikurangi. Tapi saya bicara sama Pak Mukhlis ya, yang di Biro Bintan ya, yang paling sedikit dikurangi adalah Dewan Masjid. Organisasi-organisasi yang lain itu sepertiga ya, dikurangi sepertiga untuk sementara ya. Jadi mungkin tahun ini saja, tapi kalau di masjid insya Allah hanya sedikit pengaruh. Amin. Sebab dana hibah yang dikucurkan ke masjid itu adalah tepat sasaran, untuk masjid dan untuk jamaahnya. Ya. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan. Dulu kan boti khusus, boti saja. Atau yang pertama kali ya umroh marbot ya, umroh marbot saja. Begitu Pak Anies menjabat gubernur, muncullah kebijakan untuk meningkatkan kegiatan masjid, yaitu disebut dengan boti. Kemudian setiap tahun berjenjang maju lagi, ada imam rawatib, ada juga yang pertama kali marbot imam, kemudian guru ngaji ya, kemudian pemulasaraan jenazah. Nah, rencana tahun ini itu akan melibatkan musola, yaitu imam musola ya. Ini rencana ya, rencana. Nanti kalau imam musola ya naik lagi merbot musola ya. Jadi kita tahanin dulu deh ya, walaupun kurang sedikit tahanin, asal kita dipercaya dan bisa mempercayakan ya. Pemerintah sudah memberikan kepercayaan, ngasih boti dan lain sebagainya. Nah, kita juga memberikan kepercayaan kepada mereka, maka timbullah yang disebut memakmurkan dan dimakmurkan masjid
Itu ungkapan dari Yusuf Kala, ya, memakmurkan dan dimakmurkan. Ketika bikin LPG udah nggak susah lagi, bayar listrik, ya, ada kan struknya kan, kumpulin, ada struk. Ada untuk